Ya, di segmen akhir ini saya lebih ingin bicara soal personal Ustadz nih. Ya. Ustadz, ngomong-ngomong dulu nih sebelum kita ngomongin soal politik, Ustadz tuh katanya pernah jadi loper koran deh. Pernah. Itu gimana ceritanya, Ustadz? Waktu masih kuliah, jadi ngantar-ngantar koran. Saya pernah jadi pegawai catering, bawa ngantar-ngantar nasi. Saya pernah menjadi cleaning service di travel. Saya pernah guru ngaji. Saya pernah tukang cuci. Itu waktu sekolah dan kuliah. Tapi itu masa lalu. Yang saya bersyukur, untung Allah lahirkan saya dalam keadaan orang tua saya tidak mampu. Orang tua saya bukan orang kaya. Karena andai saja orang tua saya orang kaya, mungkin saya tidak sampai di tempat ini. Karena Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk kesusahan hidup di masa muda, sehingga saya bisa kuat menghadapi hidup ini. Ya. Jadi sebenarnya kesulitan dalam kehidupan itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita bisa jadi versi terbaik kita, begitu Ustadz ya. Nah, dari loper koran, dari tukang antar makanan, tukang cuci piring, akhirnya menjadi seorang mubalik dan sempat terjun ke dunia politik 2013 lalu dan sekarang katanya namanya digadang-gadang lagi nih mau jadi calon wali kota. Alhamdulillah ada partai yang melirik saya untuk masuk wali kota Makassar. Terima kasih, terutamanya Partai Nasdem. Ya, cuma saya pikir bukan di situ tempat saya. Tempat saya mubalik. Saya sederhana. Kalau saya jadi wali kota di Makassar, maka saya akan hormat kepada Kapolres, saya akan hormat kepada gubernur, datang lagi menteri saya hormat lagi, datang presiden hormat lagi. Tapi karena saya mubalik, saya tidak perlu hormat, saya bisa tegak menghadapi mereka. Bahkan saya ceramai mereka. Saya ada istilah begini, banyaknya rusak negara kita ini karena orang yang tidak ahli di bidangnya. Ya, padahal Nabi sudah jelaskan, apabila suatu perkara kau serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Saya punya hak berpolitik, tapi saya harus tahu diri, bukan di situ keahlian saya. Saya istilahkan begini, kalau Allah sudah memberikan kamu keahlian bikin gelas, jangan lagi kamu bikin piring. Artinya, tekuni itu kau profesi bikin gelas, supaya kau bisa tidak mengganggu orang yang bikin piring. Tapi 2013 Ustadz sempat mencalonkan diri nih. Ya, itu 2013 waktu saya belum fokus jadi mubalik. Waktu itu saya hanya ceramah-ceramah di Makassar. Nah sekarang setelah saya lihat, oh ternyata lebih banyak faedah yang saya peroleh dan lebih banyak manfaat buat orang lain ketika saya jadi mubalik daripada saya jadi pejabat. Ya, dengan saya berdakwah itu lebih gampang saya menjangkau Sabang sampai Merauke. Ya, tapi kalau saya jadi wali kota, kalau Allah takdirkan menang, paling saya di Makassar. Ya, dan belum tentu saya ahli di bidang itu. Bisa negara menjamin hak-hak politik saya, tapi saya harus sadar bahasa Bugisnya isengnya lemu, tahu diri. Ya, saya harus tahu diri, bukan keahlian saya di situ. Maka saya lebih baik jadi penceramah. Dan ingat Mbak, wafatnya seorang dai 100 tahun belum tentu ada yang bisa ganti. Ya, guru kita Senuddin MC, Buya Hamka, setelah wafat belum, sangat sulit mencari penggantinya. Wali kota masih 2 tahun habis jabatannya sudah siap antri orang ganti. Sudah gak kekuatan gitu ya. Ada lagi yang lebih parah di Republik Indonesia ini. Ada fenomena sosial kepemimpinan yang saya lihat. Orang yang mau jadi kepala daerah berlomba-lomba mengatakan duit saya sekian, duit saya sekian. Memangnya ini hanya orang kaya? Memangnya ini pilkada ini harus kau banyak duitmu? Ini menanamkan pikiran bahwa jangan kau maju kalau tidak ada uangmu. Itu sudah salah pemikiran seperti itu. Maka saya heran baca di media calon ini memiliki aset kekayaan seperti ini. Itu menanamkan bahwa secara tidak sadar dia mendidik masyarakat bahwa kalau mau jadi kepala daerah harus kaya biar tidak ada sekolahmu. Padahal itu salah. Tapi kan buat transparansi Ustadz, supaya nanti ketika sudah terpilih ada misalkan lonjakan harta kekayaan yang begitu signifikan. Itu kan ada di laporan kekayaan. Tapi yang saya maksudkan ini prioritasnya adalah kenapa orang-orang kaya berlomba-lomba mau menjadi kepala daerah? Kenapa bukan orang-orang yang misalnya ahli di bidang pemerintahan, dia sarjana ilmu pemerintahan, dia alumni IPDN misalnya ya. Kenapa bukan orang-orang yang seperti itu yang ditonjolkan? Pertanyaan terakhir Ustadz, kalau ada seorang mubalik atau ulama ahli agama yang terjun ke politik, pandangan Ustadz gimana? Boleh. Yang penting dia ahli di bidang itu. Silahkan pilih. Mau jadi mubalik,
silahkan, tentu ada konsekuensinya juga. Mau jadi politisi, silahkan, yang penting ahli di bidang itu. Dan ingat, ketika mubalik masuk dunia politik, lalu dia tidak berhasil menjadi rahmatan lil alamin, tidak menjadi suri teladan yang baik, mendakwakan Islam di tempat itu, bukan cuma merusak dirinya, tapi juga merusak nama baik Islam. Itu yang mesti harus dijaga. Bukan cuma diri kita yang harus dijaga, tapi yang lebih besar daripada itu adalah citra agama. Oh begini rupanya, oh begini di Islam. Itu kan merusak Islam, bukan merusak dirinya saja. Itu yang harus saya jadi pertimbangan, sehingga saya lebih memilih, lebih baik saya jadi penceramah. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ustadz Asad Latif sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Semoga lekas sembuh dari operasi matanya dan juga semoga operasi selanjutnya bisa berhasil, Ustadz ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Ustadz.